Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4, apa kabar semuanya? Apa harap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali pertemuan kita kali ini, Bapak akan menjelaskan kepada kalian tentang sejarah komputer. Perhatikan gambar-gambar berikut. Berbagai macam tampilan-tampilan teknologi, perkembangan teknologi, saat ini komputer telah dikemas dalam berbagai bentuk, mulai dari komputer meja yang berukuran cukup besar, ada laptop yang praktis dibawa kemana-mana, dan ada smartphone ataupun telepon pintar yang berukuran kecil. Jadi teman-teman kalau pakai smartphone ini lengkap ya, aplikasi apapun bisa dicari di Play Store, seperti Microsoft Word, PowerPoint, Excel. Dan menggambar pun ada di Play Store. Nah, kalau yang di sebelah kiri, ini adalah komputer meja, seperti yang ada di lab. Nah, di sampingnya ada komputer jinjing, atau disebut juga laptop. Dan yang di sebelah kanan, telepon pintar ataupun smartphone. Oke. Apakah kamu tahu bahwa zaman dahulu komputer memiliki ukuran yang besar? Nah, ini nih tampilan-tampilan komputer zaman dahulu. Besar banget ya. Sampai besarnya itu sebesar ruangan loh. Wow, besar banget ya. Ini aja belum bisa menampilkan warna. Pada zaman dulu, ini belum bisa menampilkan warna sewarna-warni secolorful sekarang. Secara sekarang warnanya. Zaman dulu malah komputer tuh hanya bisa melakukan penghitungan sederhana saja ataupun kalkulator. Untuk membuat aplikasi kalkulator saja membutuhkan ruangan sebesar ini. Jadi dibutuhkan usaha ya, dibutuhkan peran dari para ilmuwan dan para ahli untuk mengembangkan teknologi sehingga teknologi bisa berkembang seperti saat ini. Selanjutnya, perkembangan teknologi komputer dari tahun ke tahun. Makin meningkat pesat dari tadi yang sebesar ruangan sampai sekarang jadi satu genggaman kita atau yang biasa disebut smartphone. Tuh, jadi dari besar sampai kecil banget ya kan. Oke, perkembangan apa aja ya? Nah, dimulai dari generasi pertama, yaitu dari tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum. Oleh karena tabung vakum yang besar, ukuran komputer pada masa itu pun cenderung besar. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC. Nah, seperti ini bentuknya teman-teman. Wow, besar sekali ya. Selanjutnya perkembangan teknologi komputer generasi kedua yaitu tahun 1956 sampai tahun 1963. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang secara keseluruhannya menggunakan transistor. Akibatnya, ukuran komputer pun menjadi lebih kecil, kerjanya lebih cepat, dan harganya lebih murah. Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 7070. Nah, seperti ini gambaran komputer generasi kedua. Selanjutnya nih, dari yang besar banget satu ruangan, alhamdulillah nih di generasi ketiga pada tahun 1967 sampai 1971 muncullah teknologi terbaru yang dapat menampilkan warna. Walaupun masih terbatas, namun dalam ukuran yang lebih kecil. Generasi ketiga ini menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam di dalam badan komputer. Penggunaan sirkuit ini semakin memperkecil ukuran dan mempercepat kerja komputer. Nah, seperti ini gambaran komputer saat generasi ketiga. Selanjutnya, perkembangan teknologi komputer di generasi keempat yaitu tahun 1972 sampai 2010. Nah, ini udah tahun 2000-an nih teman-teman nih. Mungkin ayah bunda teman-teman mengalami ya masa-masa pakai komputer seperti ini. Nah,
Generasi keempat menggunakan mikroprosesor yang dikenal dengan nama CPU, Central Processing Unit. Nah, CPU adalah otak komputer. Seperti ini ya. Sekaligus merefresh materi di kelas 3, CPU sebenarnya bukan yang kotak ini, teman-teman. Tapi CPU itu bagian kecil di dalam komputer. Oke. CPU adalah otak komputer yang ditaruh di dalam badan komputer. Nah, zaman dulu komputernya masih bentuk tabung nih, seperti yang atas. Layar monitornya besar, masih besar, bentuk tabung. Tapi seiring berkembangnya waktu, makin lama jadi makin tipis gitu layar monitornya. Bisa dilihat ya, perbedaannya sangat berbeda. Selanjutnya perkembangan teknologi komputer generasi kelima tahun 2010 sampai sekarang. Generasi kelima merupakan awal bagi AI ataupun Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Salah satu contoh pengembangan AI adalah teknologi pengenal suara. Nah, seperti ini ada robot yang bisa membalas suara kita. Terus juga ada di handphone, teman-teman mungkin pernah coba, oke Google, buka galeri atau call mother, telepon nama. Nanti langsung kebuka sendiri kan Google-nya situ. Ini salah satu teknologi pengenal suara. Selanjutnya, tidak hanya pengenal suara saja, generasi kelima saat ini juga berkembang. Mulai tadi ada badan komputernya, ada CPU-nya. Sekarang CPU yang kecil itu dimasukkan ke dalam monitor. Jadi di gambar ini sebagai badan komputer sekaligus monitor juga. Dan makin lama makin tipis ukurannya gitu. Jadi dari yang tadinya satu ruangan, sekarang kecil bahkan ada dalam genggaman kita, yaitu smartphone. Oke. Setelah melihat sejarah perkembangan komputer beserta perbandingannya dari tiap generasi tadi, itu membuat kita kagum atas pencapaian yang telah terjadi. Kita tetap jangan lupa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Itulah pertemuan kita di atas. Silahkan diulang kembali video ini untuk mengingat kembali apa yang telah Bapak bahas tadi. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.